Dari zaman dulu yang namanya film Hachi, semua orang tahu kalau dia lagi mencari ibunya. Sampai lagunya juga begitu, sampai ceritanya juga begitu. Itu bertahan selama beberapa dekade. Ya, nggak tahu ya kalau Gen Z sekarang atau mungkin Gen Alpha dan berikutnya akan tahu atau enggak, karena tayangan-tayangan seperti itu semakin hilang ya di TV. Makanya kita coba beralih ke bioskop di Indonesia. Sayangnya gue menemukan film yang sudah pasti film horor dengan motivasi yang sama, mencari seorang ibu. Tapi yang digadang-gadang cerita ini akan sangat terasa dramanya. Gue cuma merasa kayak, tadi gue habis nonton apa ya? Halo semuanya, gue Ronald Lira, balik lagi bareng gue di Jam Sepi. Kali ini gue bakal ngajakin lo untuk mengulas sebuah film berjudul Anak Kunti. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Sebelum gue nonton di bioskop dengan duduk manis sambil menikmati popcorn dan sebuah minuman soda, di film Anak Kunti ini menjanjikan beberapa hal yang semestinya membuat pengalaman gue menonton filmnya menjadi lebih menarik. Gue bakal bacain satu-satu. Yang pertama, teknologi audio. Film ini pakai teknologi Dolby Atmos. Jadi kalau lo dulu atau ya terakhir kali lu nonton film bioskop, biasanya yang menggunakan sistem audio Dolby Atmos itu suka ada kayak dedem gitu kan, banyak lingkaran merah terus mengelilingi bioskop, mengelilingi teater yang lagi lu tonton, studio. Nah itu Dolby Atmos, penggunaannya akan maksimal. Itu yang dijanjikan yang pertama. Yang kedua, ini bukan cuma horor. Jadi film ini akan mengedepankan drama keluarga tentunya. Produsernya bilang kalau film ini akan jadi soal hubungan ibu dan anak. Akan ada emotional weight yang harusnya bisa bikin kita lebih peduli sama karakternya. Apa iya? Yang ketiga, setting 90-an. Jadi kalau lo ngarap ada vibe nostalgia dari desa zaman dulu, bahasa orang-orangnya, atau suasana rumah jadul, film ini katanya udah niat banget untuk membuat ini semua ada. Yang terakhir nih, film ini dirilis juga di luar negeri barengan gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia, ada di Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain-lain. Lebih dari 5, gue lupa sih ada berapa, 9 kalau nggak salah ya. Buat film horor lokal menurut gue ini cukup menarik, karena berani-beraninya ya dia di Indonesia belum beken, udah coba-coba keluar negeri. Itu aja yang perlu lu ketahui juga kalau lu pengen nonton film Anak Kunti. Berikutnya, ini pengalaman gue setelah nonton film Anak Kunti. Jadi pertanyaannya timbul sangat besar ya, apakah janji-janji tadi berhasil ditepati? Berhasil membuat pengalaman nonton gue jadi lebih imersif? Yang pertama, ini menurut gue juga bagian paling best. Kalau tadi dibilang mereka akan menggunakan secara maksimal, optimal, efisiensi, apalah itu pokoknya, yang bikin sound design mereka akan jadi sangat epic. Ini beneran kejadian. Menurut gue malah dibanding visual, sinematografinya, cast-nya, story-nya bahkan, audionya jempolan. Ini best banget. Gue nggak bohong, lo bisa coba. Tapi ini cuma ngomongin soal audio desainnya, jadi nggak ngomongin yang lain. Catatan penting dari gue, kalau lo nonton film bioskop, usahain nontonnya di bioskop, jangan nunggu keluar di OTT dulu, karena itu pengalaman pasti akan sangat kurang, termasuk audio. Berikutnya, yang kedua, ya lagi dan lagi ya, ini sebuah film horor, apalagi mengaitkan dengan kuntilanak. Menurut gue di tahun 2020-an ini mengangkat tema kuntilanak, anak kunti, apapun yang berkaitan dengan kunti sangat menantang, karena formulanya akan sama ya. Ada yang dibunuh, tewas tidak jelas, atau tewas yang mengenaskan, sampai akhirnya membuat si yang tewas ini jadi gentayangan. Nah, itu udah template banget. Nanti abis itu kita akan diberitahu, dibawa satu persatu siapa pelakunya, sampai akhirnya semuanya habis, atau ya mungkin ada faktor X yang bikin para pelaku itu tidak habis, tapi kebanyakan sih habis ya. Nah di film ini ternyata juga sama. Dan menurut gue yang konon katanya hubungan anak dan ibu itu menarik. Di film ini gue kayak disuruh makan kacang rebus tapi cuma dikasih kulitnya doang. Gue gak berasa di mana dramanya. Bayangin ada seorang anak yang dari lahir itu dia gak tahu asal usul ibunya, bapaknya, terus dia juga gak tahu mau cari kemana. Ya memang ada rasa penasaran gitu, pengen cari orang tuanya. Tapi kalau udah dicari terus apa? Nah di film ini kalau udah cari terus ya udah. Makanya gue kayak tadi gue habis nonton apa ya? Saran gue sih kalau film horor Indonesia kedepannya akan mengangkat tema kunti, lo harus mengarahkan film ini ke arah bukan horor doang, bukan horor-horor hantu doang, tapi udah ke arah fantasi.
karena udah nggak ada peluang lagi untuk berkembang. Template-nya udah jelas. Gue menunggu itu. Dulu sempat ada, tapi kayaknya gagal ya. Dari visual sih bagus, tapi cerita ya lo tau lah, film-film Kunti gitu-gitu aja. Terus yang ketiga, dari gue sih karakter ya. Dari awal sampai akhir gue nggak merasa ada keterlibatan oleh kehidupan karakter-karakter ini. Ya udah, gue kayak dipaksa untuk nonton si A, si B. Di situ ada Sarah, ada Aziza, terus ada Mbak Aminah, ada Mbak Darmi gitu-gitu. Drama ibu anak yang dibilang ampas, nihil, nggak pernah sama sekali. Gue nggak sedih apa-apa kok. Ya kecuali kalau lu udah pernah lihat orang pasangan lo melahirkan terus hilang gitu, seperti yang dilakukan oleh para pelaku di ceritanya, kayaknya make sense sih. Dramanya pasti akan kerasa. Tapi kalau untuk kita yang notabene tidak mengalami kejadian serupa, sangat sulit ya untuk merasakan dramanya. Tapi kalau misalkan film ini akan dibawa jadi sebuah sequel, memang punya tantangan yang berat kayak gue bilang tadi. Ini kayaknya udah nggak bisa horor-horor doang gitu, harus ada sentilan lain. Dan yang paling dekat ya fantasi gitu, karena masih masuk akal. Dari gue sih paling mungkin Mbok Darminya ya. Kita perlu tahu kenapa si Mbok Darmi ini pengen banget membuat wanita-wanita cantik, gadis kembang desa ini hilang gitu. Gak mungkin hanya karena kecantikan si kembang desa ya, umurnya aja udah beda jauh gitu. Kecuali Mbok Darmi ini dilihatkan sebagai wanita muda juga, walaupun mungkin umurnya udah ratusan tahun gitu. Ya kan dia kan sebagai dukun ya, bisa apa aja dong. Terus yang terakhir, ini endingnya, gue pengen ngomongin soal endingnya. Kalau pengen sequelnya harus berubah genre dan ya harus mengambil karakter yang mencolok. Menurut gue yang paling mencolok itu Mbok Darmi. Bukan lagi ngomongin si Sarah yang gak punya motivasi sama sekali. Tapi di ending kita diperlihatkan sesuatu yang berbeda, which is itu menurut gue juga udah template banget ceritanya. Kalau lo udah nonton, lo akan kayak kenapa alatnya harus itu? Karena udah pasti template-nya gitu. Orang Indonesia kayaknya udah cerdas ya untuk menebak-nebak twist gitu. Twist, sequel, spin-off, prequel gitu-gitu. Wah, udah menarik. Jadi sebagai filmmaker, apalagi targetnya bioskop, harusnya bisa mencari jalan cerita yang lebih wah gitu, yang lebih surprise. Oke, lo udah tahu gue nggak akan memberikan rating apapun. Ya udah ya, nggak usah gue bahas lagi ya. Endingnya dibuat open ending. Mungkin dari produsernya, dari PH-nya pengen melihat seberapa jauh film ini bisa menjangkau orang-orang. Mungkin tembus 1 juta, 2 juta, 3 juta. Gue sih nggak berekspektasi lebih ya sama jumlah penontonnya. Tapi, ya nggak ada tapi sih. Kalau ini pengen jadi sequel, sangat berat. Jadi, apakah film ini recommended? Tergantung. Kalau lo cuma cari atmosfer horor yang mencekam dengan suara yang mantap, film ini bisa dibilang lumayan lah. Tapi kalau lo cari sesuatu yang mind blowing, ya jangan berharap banyak sih ya. Mari segitu aja dulu dari gue untuk film Anak Kunti. Selamat menonton. Kalau lo udah nonton, boleh tulis di kolom komentar experience lo seperti apa. Dan kalau belum menonton dan tidak ingin menonton, boleh dong dikasih tahu kenapa. Gue Lira pamit undur diri, keep smart dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa hororan juga. Bentar lagi puasa. Hororan tetap ya. Bye.